Sebelumnya, salah satu anggota KPK terpilih, Johanis Tanak, saat fit and proper test di DPR berencana menghapus OTT di KPK. Namun belakangan diklarifikasi melalui Alex Marwata, Wakil Ketua KPK, operasi tangkap tangan bisa dilakukan KPK atau masyarakat sesuai nomenklatur yang berlaku. Tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita KPK resmi menetapkan Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah bersama 2 orang lainnya sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Ketiga tersangka ditahan di rutan KPK serta uang tunai senilai 7 miliar rupiah yang ditemukan dari 4 lokasi disita. Sebelum pencalonan Rohidin Mersyah menjadi calon gubernur petahana, KPK sudah memulai penyelidikan sejak bulan Mei lalu. Hal tersebut dilakukan atas laporan masyarakat adanya praktik pemerasan di lingkungan Pemprov Bengkulu. KPK akhirnya melakukan OTT terhadap Rohidin Mersyah pada hari Sabtu 23 November setelah dirinya berkampanye. KPK juga menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah yang diperoleh dari 4 lokasi berbeda. Lokasi pertama ditemukan uang senilai 32,5 juta rupiah di mobil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Lokasi kedua sebanyak 120 juta ditemukan dari rumah Kabiro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu. Selanjutnya uang tunai 370 juta diamankan dari mobil Gubernur Bengkulu. Dan terakhir uang senilai 6,5 miliar rupiah ditemukan dari rumah dan mobil ajudan Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu. Ketiga tersangka akan menjalani kurungan pertama selama 20 hari ke depan hingga tanggal 13 Desember 2024 mendatang. Meski begitu, Rohidin yang merupakan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 tidak dicoret sebagai kontestan pilkada. Yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas, ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun sejumlah dana, ya, termasuk ya lewat potongan dari PTT, ya, perbaikan tunjangan TPP, TPP ya, tunjangan perbaikan penghasilan pegawai itu dipotong, termasuk juga dari ya iuran mungkin dari pengusaha dan lain sebagainya, itu ya, tujuannya untuk ke sana. Dan ya kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan HP-nya, itu tergambar jelas ya bahwa uang ini untuk nanti tim sukses, kan begitu. Jadi tim sukses, ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya, ada itu. Lanjut pemeriksaan. Hingga kini total 8 orang di jajaran pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu sudah diamankan oleh KPK. Dari Jakarta. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebelum kembali ke Indonesia, Presiden Prabowo menyempatkan diri bertemu Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed pada Sabtu lalu. Presiden Prabowo bertemu Presiden MBZ di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi. وأتمنى لكم التوفيق في قيادة إندونيسيا إلى كل تقدم وإنماء وعز. فخامة الرئيس الثاني
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih pada Uni Emirat Arab terkait misi kemanusiaan di Gaza yang melibatkan Indonesia, terutama pada pemberian bantuan di rumah sakit lapangan di Rafah, Gaza. Prabowo juga menyampaikan prioritas dalam pemerintahan yang ia pimpin, yakni menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Sementara Presiden MBZ menyoroti kerjasama kedua negara, termasuk perdagangan non-migas yang mencapai 4,6 miliar US dollar. MBZ juga optimis target perdagangan senilai 10 miliar US dollar dapat terwujud. Kedua pemimpin negara ini berharap bisa lebih memperkuat fondasi dan memperluas cakupan bidang kerjasama yang menguntungkan bagi kedua negara.